Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi wa intazamil riqatihi wa tarassama khawatajil akidatan islamiyatan asasan lil fitrati wa kama syarifatan mikasti akmali wa mastaroni ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan min da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa izinnya tidak mungkin saya berada di sini dan tidak mungkin teman-teman berada di sana. Tidak mungkin kita bisa berjumpa, bisa bermujahadah. Dan kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan hari ini Allah masih menitipkan keimanan, Allah masih menitipkan kesadaran untuk mengakui bahwa Dialah Tuhan satu-satunya. Dan Allah mengizinkan kita menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia mulia yang menjadi panutan kita, teladan kita. Dan sungguh-sungguh kita berharap kepada Allah agar Allah berkenan ketika kita di yaumil kiamat, kita dibangkitkan dengan beliau, kemudian kita dibariskan di belakang beliau, memasuki surga Allah untuk pertama kalinya, memandang wajah Rasulullah dan juga memandang wajah Allah, di mana adalah kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya, dan mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah, yaitu yang berjudul Meneladani Rasulullah pada Generasi Milenial. Baik teman-teman, kita coba untuk mendalami kisah-kisah atau cerita dan sejarah dari kehidupan orang yang paling mulia, yang paling agung, dan rasa-rasanya tidak ada yang lebih pantas untuk kita pelajari kehidupannya dan kita kenal sosoknya daripada Muhammad SAW. Sampai targetnya apa? Sampai kita bisa mengenal Rasulullah lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Itu baru bisa disebut sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Jadi, kalau kita bilang kita mencintai Rasulullah, tetapi kita tidak terlalu kenal beliau, kita cuma tahu namanya atau tahu sepenggal atau dua penggal kisahnya dan tidak terlalu jelas tentang beliau, sepertinya ucapan kita itu belum terbukti. Karena orang yang mengenal seseorang baru mengenal seseorang itu kalau dia tahu betul tentang cerita orang tersebut. Misalnya, kita mengatakan saya kenal si fulan, saya sahabatnya si fulan, apalagi sampai kita mengatakan saya mencintai fulan. Kita tidak mungkin mengatakan itu kalau kita tidak kenal orangnya. Karena kalau sampai kita mengklaim mengenal Rasulullah tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang beliau, kita tidak tahu tentang kisah atau sejarah dari Rasulullah, berarti jangan-jangan kita belum jujur. Harusnya seperti apa kita mengenal Rasulullah? Kalau seandainya kita mau melihatnya dari angle yang benar, harusnya kita mengenal Rasulullah tersebut lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Karena ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun selain diriku." Maka Rasulullah mengatakan, "Belum cukup wahai Umar." Lalu Umar meralatnya dengan mengatakan, "Aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri." Maka kata Rasulullah, "Al-an ya Umar, sekarang baru cukup wahai Umar." Nah, salah satu pelajaran yang dapat kita lihat dari kisah tersebut adalah seharusnya kita mengenal Rasulullah bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Kita mengenal Rasulullah lebih daripada keluarga kita, seperti apa ibu kita, seperti apa ayah kita, seperti apa pasangan kita, buat yang sudah pasangan atau anak-anak kita. Maka kita belajar mengenal Rasulullah SAW lebih daripada lebih dari mereka semua, lebih dari keluarga kita. Kita mengenal Rasulullah lebih dari keluarga kita, lebih dari diri kita sendiri juga. Allah menyampaikan dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat ke-31, "Kun bin kuntum tuhibun Allah." Katakanlah Muhammad, maksudnya kepada kita umatnya, jika benar kalian mencintai Allah,
fattabi'uddi, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar hanya ibadah ritualnya, bukan hanya sekedar kita mengikuti tata cara sholat beliau, tata cara berzakat beliau, bagaimana tata cara bersaum, berumrah, berhaji beliau, tapi juga kita harus mengikuti beliau di setiap aspek kehidupan karena langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah menjadi tauladan kita yang untuk menjadi kita teladani dalam setiap kehidupan. Kita diminta untuk meniru bagaimana Rasulullah bangun dari tidurnya saja, sudah diminta kita untuk meniru Rasulullah, bagaimana Rasulullah memasuki kamar mandi untuk berwudu, kemudian mandi dan sebagainya. Kita diminta untuk meneladani bagaimana tata cara makannya beliau, kita diminta untuk meneladani bagaimana cara berjalannya Rasulullah, sehingga kemudian kembali ke tempat tidur untuk kembali memejamkan mata menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bila kita lakukan dengan baik atas dasar cinta kita kepada Allah, kita ikhlas karena Allah, maka ini disebut oleh Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang konsisten menunaikan hal ini, maka Allah akan sampaikan cintanya kepada orang tersebut. Jadi ketika kita sudah menunaikan atau kita mengikuti semua langkah-langkah Rasulullah, kita teladani dengan baik di setiap aktivitas kita, maka akan turun cinta Allah kepada kita. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi mungkin seperti ini. Mungkin ketika kita pernah bertutur kata yang tidak baik, kita tidak sadar lisan kita sudah menyakiti orang lain. Kita melihat tuntunan Rasulullah, ternyata tata cara bertuturnya Rasulullah ini seperti ini, dan kita teladani tata cara bertuturnya Rasulullah tersebut, kita teladani dan kita ubah perilaku kita menyadari apa yang kita lakukan, pernah melakukan kesalahan bertutur kata yang tidak baik, kita minta ampun kepada Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan kalau kita konsisten dalam melakukan hal ini, kalau kita konsisten dalam mengikuti langkah-langkah beliau. Kemudian mungkin kita tidak menyadari langkah kaki kita kadang-kadang melangkah dengan angkuhnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Kemudian kita berubah meniru bagaimana langkahnya Rasulullah, berubah bagaimana meniru bergeraknya tangan Rasulullah, berubah bagaimana meniru menghadapnya Rasulullah, turun ampunan Allah kepada kita. Kita berubah karena kita memahami konsekuensi tadi. Maka dari itu, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, apapun yang datangnya dari Rasulullah, kita harus mencontoh dalam segala hal, dalam aspek kehidupan kita. Karena itulah hal yang harus kita teladani dari Rasulullah. Apalagi kita sebagai generasi milenial, kita harus tahu betul zaman sekarang akan membawa kita terseret kepada zaman yang akan membawa kita kepada hal yang tidak baik. Kita lihat saja pada generasi sekarang ini, banyak godaan-godaan di luar sana yang akan membawa kita kepada hal yang tidak baik. Kalau kita tidak meniru atau mencontoh atau meneladani Rasulullah, maka kita akan terbawa arus oleh zaman yang melenakan ini. Karena godaan pada zaman sekarang ini adalah sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak mempelajari Rasulullah, tidak meneladani Rasulullah, tidak mencontoh apa-apa yang datangnya dari Rasulullah, maka kita akan terbawa arus pada zaman yang melenakan ini. Jadi kita sebagai generasi milenial yang lahir di generasi sekarang ini, kita hidup di generasi sekarang, marilah kita teladani akhlak, sifat dan tata cara Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. Tidak tanggung-tanggung, karena itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bertemu Rasulullah dan kita ingin ampunan dari Allah, maka kita harus teladani Rasulullah dan kita harus konsisten melakukan tersebut. Jadi kita sebagai generasi milenial, kita harus membawa contoh kepada generasi-generasi yang akan datang.
Baiklah, mungkin hanya di situ yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf, karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Maka saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.